Ya, selamat malam Pak Supri dan selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok polisterin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang berbicara tentang polisterin. Next. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Next. Nah, berbicara mengenai polistirin, pengertian dari polistirena itu adalah polimer dengan monomer stirena, sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi. Pada suhu ruang, polistirena ini bersifat termoplastik, padat, dan dapat mencair pada suhu yang lebih tinggi. Polistirena tergolong senyawa aromatik yang dimana susunan kimiawinya dari polistirena adalah hidrokarbon rantai panjang dengan setiap karbon lain yang terhubung ke kelompok fenil. Nah, rumus kimianya sendiri itu adalah eh, C8H8N. Itu berisi unsur-unsur kimia karbon dan hidrogen. Next. Ya, berikut merupakan sifat fisika dan sifat kimianya. Untuk sifat fisikanya bisa dilihat di dalam tabel yang dimana kepadatannya itu adalah 1,05 gram per sentimeter kubik. Kemudian ada konstan dielektriknya itu 2,4 sampai 2,7. Kemudian ada thermal konduktivitasnya adalah 0,08 W dan selebihnya bisa dilihat lebih lengkap di tabel sifat fisikanya. Sedangkan untuk sifat kimianya itu polistiren bersifat inert. Dia tidak bereaksi dengan kebanyakan substans. Kemudian larut dalam beberapa pelarut organik terutama yang mengandung aseton. Kemudian perubahan ikatan rangkap karbon ke ikatan tunggal kurang reaktif, sangat mudah terbakar dengan bara api berwarna kuning. Pada oksidasi sempurna, hanya menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, untuk yang terakhir adalah dia ini fleksibel dan mudah dibentuk padatan karena kekuatan van der Waals yang kuat yang ada antara rantai hidrokarbon yang panjang. Next. Nah, ini untuk kegunaan polistiren itu sendiri bisa dilihat pada gambar, yaitu yang pertama bisa sebagai bungkus makanan, terus kemudian ada juga digunakan sebagai bahan isolator, kemudian ada sebagai furniture juga, ada bahan pengepakan, dan bahan peralatan rumah tangga seperti itu. Next. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam proses produksi polistiren. Jenis proses produksi polistiren terdapat 4, yaitu yang pertama polimerisasi larutan yang memiliki kelebihan mudah dalam penghilangan panas polimerisasi, viskositasnya rendah, pengontrolan suhu yang lebih mudah, dan kemurnian produk tinggi. Untuk kekurangannya dibutuhkan proses lebih lanjut untuk memisahkan polimer dan pelarutnya, serta massa molekul yang rendah. Untuk yang kedua, polimerisasi bulk memiliki kelebihan kandungan residu monomer yang rendah, kemudian produk yang tinggi, serta penanganan material yang mudah. Dan kekurangannya sangat eksotermis, viskositas tinggi, sulit dalam menghilangkan panas, polimerisasi, dan waktu pengerjaan yang lama. Kemudian selanjutnya polimerisasi suspensi, tidak ada kesulitan dengan panas polimerisasi, polimer berbentuk butiran sehingga mudah disimpan. Dan untuk kekurangannya, memerlukan ketelitian yang tinggi, prosesnya rumit, memerlukan unit pengering dan pencucian dalam proses produksi. Dan yang terakhir, polimerisasi emulsi memiliki kelebihan prosesnya cepat, tidak ada kesulitan dengan panas polimerisasi, dan dapat diterapkan secara kontinu. Untuk kekurangannya, proses rumit dimungkinkan terjadinya kontaminasi polimer dengan air dan agen pengemulsi. Dan dari kelebihan dan kekurangan tersebut, kami memilih polimerisasi larutan sebagai jenis produksi yang lebih efisien dan efektif. Next. Selanjutnya adalah pembuatan polistirena secara garis besar. Polimerisasi larutan adalah reaksi kimia di mana monomer-monomer dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diubah menjadi rantai polimer panjang melalui pembentukan ikatan kovalen antara monomer-monomer tersebut. Dalam proses ini, monomer-monomer yang terlarut dalam pelarut berinteraksi satu sama lain dan membentuk ikatan kimiawi yang baru, yang menghasilkan molekul polimer. Polimerisasi larutan dapat berfungsi sebagai high thermal conductivity atau penghantar panas yang sangat baik. Contoh dari polimerisasi radikal bebas dan ionik yang dilakukan di dalam larut.
larutan, diantaranya poliasam akrilat, poliakrilamida, polivinil alkohol, dan poly-N-vinilpirolidinan. Sedangkan polimer yang dapat dibuat dalam pelarut organik adalah polimetilmetrakrilat, polistiren, polibutadin, polivinil klorida, dan polivinilidin fluorida. Selanjutnya adalah pembuatan polistirena secara garis besar. Secara garis besar, pembuatan polistirena itu dapat dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, ada tahap penyiapan bahan baku, yang kedua ada tahap reaksi, yang ketiga ada tahap pemisahan, yang keempat ada tahap pembentukan, dan yang kelima adalah tahap penyimpanan. Yang pertama, pada tahap penyiapan bahan baku, penyiapan bahan baku dari pembuatan polistirena ini adalah berupa stirena monomer dan juga etilbenzena, di mana campuran kedua bahan itu sebelum dimasukkan ke reaktor perlu untuk dilakukan preheater menggunakan heat exchanger. Yang kedua adalah tahap reaksi. Pada tahap reaksi ini, campuran stirena monomer etilbenzena itu dimasukkan ke reaktor alir berpengaduk atau CSTR. Dan ketiga itu tahap pemisahan, di mana keluaran dari reaktor itu akan masuk ke flash drum, di mana yang keluaran atas dari flash drum akan berupa uap, sedangkan yang keluaran cairnya, liquidnya akan keluar melalui bawah reaktor untuk lanjut ke tahap pembentukan. Di tahap pembentukan ini, produk polistirena yang keluar sebagai hasil bawah flash drum akan dimasukkan ke dalam extruder untuk membentuk lelehan polistirena menjadi polistirena berbentuk pelet. Dan yang terakhir adalah tahap penyimpanan, di mana polistirena yang sudah berbentuk pelet ini akan disimpan di dalam silo. Next. Ya, selanjutnya setelah teman saya tadi menjelaskan terdapat dari polistirena, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu polistirena itu seperti apa dan di mana polistirena adalah polimer yang terdiri dari rantai panjang unit stirena yang saling terhubung. Dan polimerisasi stirena dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode polimerisasi radikal bebas dan polimerisasi anionik. Namun dalam produksi polistirena komersial, polimerisasi radikal bebas adalah metode yang paling umum digunakan. Dan dalam polimerisasi radikal bebas, langkah awalnya melibatkan inisiasi, di mana suatu zat inisiator seperti benzoin peroksida atau AIBN ditambahkan ke stirena dan lain-lainnya. Dan kita dapat melihat reaksinya sebagai berikut. Next. Oke, setelah kita lihat dari reaksi ini, next. Ya, setelah inisiasi tahap propagasi dimulai dan radikal bebas terbentuk pada langkah inisiasi akan bereaksi dengan stirena lainnya, membentuk radikal baru dan memperpanjang rantai polimer. Proses ini terus berlanjut secara berulang dengan setiap radikal baru yang terbentuk berinteraksi dengan stirena lainnya, sehingga membentuk rantai polistirena yang panjang. Dan akhirnya, tahap terminasi terjadi ketika dua radikal bebas bertemu dan bergabung, mengakhiri rantai polimerisasi, dan terdapat beberapa cara terminasi yang mungkin terjadi, seperti reaksi radikal atau rekomendasi radikal. Dan pada akhirnya reaksi pembentukan polistirena menghasilkan polimer polistirena dengan struktur panjang rantai stirena yang saling terhubung. Polistirena yang dihasilkan dalam bentuk polimer padat dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sebagai bahan baku untuk produk plastik, busa, dan lain-lain. Next. Berikutnya adalah kondisi operasi dalam pembuatan polistiren, yaitu proses pembuatannya dengan mereaksikan stirena monomer dengan inisiator benzol peroksida dalam reaktor alir tangki berpengaduk yang dilengkapi dengan jaket pendingin dan berlangsung pada kondisi tekanan 1 atm dan suhu 90 derajat Celcius. Selanjutnya digunakan flash drum bentuk vertikal untuk memisahkan fase uap dan cairan dari hasil keluaran reaktor. Produk polistiren yang keluar sebagai hasil bawah flash drum dimasukkan ke dalam extruder untuk membentuk lelehan polistiren menjadi polistiren berbentuk pelet berukuran 1/8 in. Sedangkan produk atas flash drum atau stirena akan digunakan kembali sebagai umpan recycling.
Selanjutnya ini merupakan PFD dari pembuatan high impact polystyrene, di mana raw material yang berupa stirena dan juga etilbenzena akan dimasukkan ke dalam dissolving tank. Nah, keduanya ini akan diteruskan ke dalam mixer, di mana di mixer ini ditambahkan dengan cis polybutadiena. Nah, ketiganya akan diaduk sehingga tercampur satu sama lain. Nah, campuran ini selanjutnya akan dimasukkan ke dalam reaktor yang nantinya akan ditambahkan dengan inisiator benzoil peroksida sehingga terjadi reaksi di sana. Nah, tangki ini berupa tangki berpengaduk dengan reaksi eksotermis sehingga diperlukan pendingin, maka di reaktor ini ditambahkan dengan jaket pendingin. Nah, untuk keluaran dari reaktor ini berbentuk slurry yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam devolatizer untuk dioperasikan kembali dengan suhu 150 derajat Celcius dengan tekanan vakum 0,5 atm untuk memisahkan sisa pereaktan dengan produk high impact polystyrennya tadi. Nah, setelah terpisah, nanti sisa reaktan yang tidak bereaksi di dalam reaktor tadi akan di recycle kembali ke dalam dissolving tank untuk dicampurkan dengan raw material yang baru. Nah, sedangkan itu high impact polystyrene akan didinginkan dan kemudian dikeringkan ke dalam rotary dryer. Nah, produk high impact polystyrene yang telah kering selanjutnya akan dimasukkan ke dalam pellet mill atau ya dimasukkan ke dalam pellet mill untuk dipotong menjadi bentuk-bentuk pellet yang selanjutnya akan ditampung dalam storage tank. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.